Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita melanjutkan dan saya coba meringkas hingga bisa menyelesaikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada pertemuan yang sebelumnya, ya, 4 bulan yang lalu. Kita telah sampai bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menjadi salah satu tokoh penting di Mesir. Ada yang menyebutnya sebagai Perdana Menteri, ada yang menyebutkannya sebagai Menteri utama yang ada di Mesir. Nabi Yusuf dapat memperoleh kedudukan seperti sekarang karena kesabaran dan konsistensi menjadi orang baik. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memilih jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan datang balasan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kalau Nabi Yusuf putus asa ketika dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, lalu menerima takdirnya, ya, seperti itu? Artinya tidak ada usaha untuk bertahan hidup, untuk meraih tali yang diulurkan oleh musafir yang lewat untuk mengambil air di situ. Apa jadinya Yusuf kalau sekiranya ketika masa kecil di rumah Perdana Menteri Mesir tidak suka belajar isu-isu ekonomi, pertanian, sosial, ya, di rumah sang Perdana Menteri itu? Apa jadinya Yusuf? Yusuf menolak, sebab Mesir telah memberinya banyak sekali kezaliman, mulai dari fitnah, penjara, ya, sampai tuduhan yang tanpa pengadilan. Tapi Yusuf tetap memilih menjadi manusia yang berkelas. Yusuf tetap memilih jalan kemaafan. Yusuf memilih setia di jalan kebaikan, sampai kemudian raja memanggilnya, namanya dipulihkan. Kemudian dia diperintahkan oleh raja untuk memilih jabatan apa yang dia inginkan. Lalu Yusuf berusaha untuk mengambil tanggung jawab yang memang dia mampu untuk melakukannya. Dan benar-benar dia melakukan itu sampai Mesir berada di dalam masa paceklik 7 tahun, dan orang-orang dapat mencukupi kebutuhan mereka, juga terkenal sampai ke luar negeri Mesir. Ini pertemuan kita pada hari ini. Sampai ke daerah Palestina, itu terkenal ada seorang yang memiliki kemampuan administrasi yang baik, mengatur tata kelola negara, termasuk bagaimana dia mengurus urusan pangan pada saat paceklik sekarang. Maka itulah yang membuat saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk
meminta bantuan seperti orang-orang lain meminta bantuan. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam mendidik manusia jangan menjadi peminta-minta. Sekaligus Nabi Yusuf membuat kebijakan agar tertutup peluang untuk monopoli di masa sulit. Maka Nabi Yusuf buat kebijakan yang sangat penting. Pertama, setiap makanan, bahan pokok yang dipinta oleh rakyat itu tidak boleh diberikan kecuali ada sesuatu yang ditukarkan. Ini membuat rakyat Mesir sangat kreatif. Ada yang mengolah keterampilan dari kulit, ada yang dari keramik, ada yang dari macam-macam. Sebab mereka ingin mendapatkan bahan pokok di masa paceklik itu, sementara Yusuf tidak mau. Rakyatnya datang meminta-minta begini, enggak mau. Tidak baik mendidik rakyat memiliki mental tangan di bawah. Tidak baik. Kelihatannya hebat pemimpin kasih-kasih. Makanan kasih-kasih. Membuat rakyatnya memiliki mental meminta-minta. Yusuf tidak mau begitu. Harus ada usaha. Paham? Harus ada usaha di situ. Maka Mesir menjadi negeri yang sangat kreatif. Sebab orang-orang mencoba membuat kerajinan-kerajinan atau usaha-usaha kreatif agar mereka dapat bahan makanan. Yang kedua, kebijakan Nabi Yusuf alaihissalam di masa ini adalah tidak boleh mendapatkan jatah lebih banyak daripada kebutuhan dan tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Jadi masing-masing harus datang. Sehingga Nabi Yusuf tahu berapa jumlah kebutuhannya. Jadi kalau dalam satu keluarga yang datang 5 orang, dapat hal yang berbeda daripada kalau datang 10 orang. Atau kalau datang cuma 3 orang. Jatahnya berbeda. Agar tidak terjadi penumpukan. Agar tidak jadi monopoli nanti. Ada orang yang kemudian dapat memproduksi satu barang, lalu dia dapat menukarkan dengan bahan makanan yang banyak, lalu dia jual mahal itu, ya, seperti minyak goreng pada hari ini. Nabi Yusuf gak mau begitu. Maka semua datang. Yang ketiga, lihat tawaduknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sendiri yang turun tangan untuk mengawasi hal ini. Jadi pada masa sulit, maka dibutuhkan turun langsung para pemegang kebijakan untuk memastikan kebijakan-kebijakannya itu dilaksanakan dengan baik oleh pegawai-pegawai, oleh anak buahnya. Baik. Di ayat ke-58 surah Yusuf, Allah bercerita, "Waja'a ikhwatu Yusufa fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun." Maka saudara-saudara Yusuf pun datang ke Mesir. Lalu mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf langsung tahu, langsung kenal dengan mereka. Tetapi mereka tidak kenal lagi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Fa'arafahum, maka Yusuf langsung kenal kepada mereka, datang dalam bentuk fi'il atau kata benda untuk menunjukkan bahwa Yusuf memang begitu mereka tiba langsung tahu, oh ini saudara-saudaraku yang dulu buang aku ke sumur. Tapi ketika Allah mengungkapkan saudara Yusuf tidak tahu, tidak kenal sama sekali dengan Yusuf, tidak menyadari bahwa itu Yusuf, dalam bentuk isim, dalam bentuk kata benda,
untuk menunjukkan bahwa memang mereka sudah tidak mungkin lagi, ya, ingat tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ada beberapa penyebab saudara-saudara Yusuf tidak kenal lagi dengan Yusuf. Pertama, dalam benak mereka Yusuf sudah mati, sudah dibuang ke dalam sumur yang lokasinya itu jauh dari tempat atau jangkauan orang-orang biasa bermain, biasa capai. Yusuf sudah mati, waktunya sudah lama sekali. Yang kedua, mereka memang sudah tidak memikirkan Yusuf lagi, sebab Yusuf bagi mereka itu tidak ada gunanya. Bahkan membuat mereka terancam di depan ayah mereka, membuat mereka merasa kurang disayang oleh ayah mereka. Jadi pertama, dia merasa Yusuf memang sudah mati. Yang kedua, mereka merasa bahwa Yusuf memang tidak penting, jadi tidak ada di dalam pikiran mereka. Yang ketiga, kalaupun Yusuf hidup, gak mungkin di Mesir dan jadi raja lagi, gak mungkin. Jadi Perdana Menteri Mesir lagi, tidak mungkin. Jadi ketika mereka masuk ke dalam istana, lalu diterima, Yusuf langsung kenal dengan mereka, wajar sekali. Mereka tidak kenal dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bunyamin, kamu lihat kan bagaimana aku telah menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang baik. Tentu saja Al-Quran bicara dengan sangat singkat. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam menerima mereka dan mengajak mereka berbicara. Dari mana kalian ini datang? Berapa jumlah saudara kalian? Terus begitu, ya. Aku akan berikan sesuai dengan kebutuhannya. Ada dalam tafsir disebutkan bahwa saudara-saudara Yusuf itu meminta jatah lebih banyak satu orang karena mereka sebenarnya memiliki saudara lagi yang tinggal bersama ayah mereka. Di antara mereka ada yang berkata, kami ini sebenarnya 12 orang bersaudara. Satunya sudah wafat masih kecil, satunya lagi menjaga ayah kami. Itu lain ibu dengan kami. Jadi saudara seayah dengan kami. Kata Yusuf, kalian bawa kalau ke sini lagi, bawa saudara seayah kalian itu. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kalau kamu tidak bawa saudara kalian yang seayah itu, aku tidak akan beri kalian, bahkan kalian pun tidak bisa mendekat masuk ke negeri Mesir ini. Lalu mereka berkata, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka bilang, kami coba ya bujuk ayah kami. Kami coba usaha yang benar-benar, ya, kami akan benar-benar melaksanakannya. Ayat ke-61 ini menunjukkan bahwa Nabi Yakub menjadi sangat protektif setelah peristiwa hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub tidak ingin agar anaknya Bunyamin ini mengalami nasib yang sama dengan yang menimpa abangnya Yusuf alaihissalam. Maka mereka tahu ada diperlukan usaha yang kuat agar ayah mereka mau melepaskan Bunyamin ikut pergi bersama mereka. Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, barang-barang penukar yang mereka bawa tadi, mereka bawa perak, mereka bawa kerajinan, mereka bawa apa, itu dikembalikan lagi, masukkan lagi ke dalam karung-karung mereka, agar kalau mereka buka ini nanti di rumah, mereka melihat itu, supaya mereka punya motivasi untuk kembali ke Mesir. Ketika orang-orang ini kembali kepada ayahnya, mereka berkata, ayah, kami tidak mungkin mendapati jatah gandum lagi, kecuali kami bawa saudara kami Bunyamin ini bersama kami lagi. Kami berjanji benar-benar akan menjaganya.
Nabi Yakub berkata, apakah aku harus percaya kepada kalian seperti dulu aku percaya kepada kalian urusan saudaranya Yusuf? Maka Allah lah sebaik-baik penjaga dan Dia Arhamur Rahimin. Dia Allah Zat yang maha Rahman dibandingkan dengan apapun, penyayang di antara yang penyayang. Lalu mereka pun membuka barang-barang yang mereka bawa dari Mesir. Betapa terkejutnya mereka bahwa segala barang tukaran yang dulu disiapkan itu dikembalikan kepada mereka. Akhirnya ini menjadi alasan yang lebih kuat lagi kepada ayah mereka bahwa, ayah, kami harus bawa saudara kami ini biar kami dapat lihat. Baik sekali Perdana Menteri ini memberikan kepada kami barang-barang yang dulu kami bawa kembali, tapi tetap memberikan bahan makanan untuk kita. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam meminta anak-anaknya itu berjanji lebih kuat lagi daripada janji mereka dulu kepada Yusuf. Jadi dalam kehidupan ini, kalau kita telah melakukan satu kesalahan, maka walaupun kita telah memperbaiki diri, tapi diperlukan usaha yang lebih ketika kita ingin meraih kepercayaan kembali dari orang lain. Inilah harus hati-hati ketika berhubungan dengan muamalah. Inilah harus hati-hati ketika kita bergaul dengan manusia. Sekali tercoreng, susah orang untuk percaya. Ayahnya bilang, enggak, kamu harus ambil sumpah bahwa kalian akan benar-benar menjaga Bunyamin agar tidak terjadi seperti yang terjadi kepada Yusuf. Mereka berkata, kemudian mereka pun menyanggupi itu. Lalu mereka berkata di ayat ke-66 ya, Allah lah yang akan menjadi saksi terhadap apa-apa yang kami ucapkan. Akhirnya Nabi Yakub pun percaya kepada anak-anaknya. Bunyamin boleh ikut serta bersama mereka. Jadi mereka sedang menyiapkan perjalanan ke Mesir kembali dengan jumlah 11 orang. Apa kata Nabi Yakub? Di ayat ke-67 Nabi Yakub berkata, qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Anak-anakku, kalian jangan masuk Mesir dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu yang beragam. Wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Nabi Yakub bilang begini ke anaknya, nak, kalau nanti kalian masuk Mesir, maka kalian tidak boleh masuk melalui satu pintu, tapi bagi kelompok kalian itu masuk melalui pintu yang berbeda-beda. Ada yang berkata, nasihat Nabi Yakub ini pertama karena Nabi Yakub khawatir anak-anaknya terkena ain, bahaya pandangan mata manusia. Nabi berkata, al-ainu haqqun, pengaruh pandangan mata itu nyata. Pandangan mata itu berbahaya, dapat membuat seseorang terjatuh dari kuda, dapat membuat jatuh ke dalam jurang. Kata Nabi SAW begitu. Anak-anak Nabi Yakub ini adalah anak-anak yang tampan-tampan, ganteng-ganteng. Sehingga kalau mereka masuk secara bersamaan, orang-orang akan melihat, anak siapa ini? Kenapa tampan-tampan sekali dan banyak sekali jumlahnya 11 orang? Takut ini menjadi fitnah, membuat kedengkian atau kekaguman yang berlebihan, dan itu berbahaya. Kalian jangan menarik perhatian orang lain. Ini nasihat untuk kita di era media sosial. Jangan terlalu rajin untuk memposting sisi baik kehidupan Anda sehingga orang-orang berpikir kehidupan Anda itu memang sangat ideal.
Begitu ada mata yang melihat akan rusak. Sebab baik karena dengki atau karena kekaguman yang berlebihan, ternyata itu berbahaya bagi seorang. Di Turki, tapi ini keliru ya, di Turki itu ada batu warna biru, nazar namanya, untuk menolak bahaya pandangan mata menurut mereka. Jadi rumah-rumah yang bagus itu pasti ada itu. Biasanya kalau teman-teman datang ke Turki itu kasih oleh-oleh gelangnya itu ada yang biru, itu mata biru namanya. Ya. Nah, ada yang besar untuk di rumah orang-orang besar itu ditaruh di situ. Anak-anak kecil dikasih kalung itu atau gelang itu. Kemudian toko-toko dikasih begitu. Untuk apa? Untuk menangkal bahaya mata. Seolah-olah benda itu dapat menjadi penangkal. Tentu saja ini syirik sebenarnya, nggak boleh menganggap ada kekuatan di situ. Tapi saya pernah tanya ya kepada orang yang mengerti agama di Turki, kenapa kalian melakukan ini? Ini percaya sesuatu? Oh bukan itu. Sebab ini batu didesain sangat baik agar pandangan mata seseorang tidak fokus kepada nikmat Allah itu, tapi ke batu itu. Jadi dia melihat anak kita itu tampan, tapi kemudian dia melihat, menarik perhatiannya batu, maka pecah konsentrasi matanya itu ke batu, bukan ke anak itu. Begitu juga ketika rumah atau toko diberikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Namun dari pesan Nabi Yakub ini kita belajar bahwa pandangan mata manusia yang melihat seseorang terlalu kagum atau bahkan bisa membuatnya iri, maka itu dapat membahayakan mereka. Anak-anak kecil itu sangat rentan ya untuk menerima bahaya ain atau penyakit mata itu. Jadi hati-hati banget, selalu katakan Masya Allah, Tabarakallah ketika ada orang yang memuji anak-anak kita. Tapi Nabi Yakub berkata, kalian masuk dari pintu yang beragam itu adalah usaha. Aku cuma bisa memberi nasihat sebatas itu. Tetapi pelindung kalian adalah Allah. Itu makna ayat ini. Kalian jangan mengandalkan usaha kalian. Kita di dunia ini harus berusaha maksimal. Tapi jangan merasa bahwa kalau kamu sudah berusaha, kamu pasti terlindungi. Tidak. Kata Nabi Yakub, inil hukmu illa lillah. Semua yang berlaku ini atas ketetapan Allah. Ketika kita keluar menggunakan masker, sudah bawa hand sanitizer, kemudian nanti terus menjaga prokes, jaga jarak dan seterusnya, itu adalah usahamu. Tetapi segala ketentuan atas dirimu, kena apa tidak ketika keluar rumah kali ini, Allah yang menentukan. Maka jangan kamu mengandalkan maskermu, jangan kamu mengandalkan hand sanitizermu, jangan kamu mengandalkan prokesmu, jangan. Kita melaksanakan protokol kesehatan ini dengan baik karena kewajiban, karena usaha kita harus maksimal di situ. La darara wa la dirar. Tidak boleh membawa bahaya, tidak boleh mendekati bahaya, tidak boleh pula menjadi sumber bahaya. Maka Nabi Yakub berkata, usaha harus maksimal. Kalian jangan masuk Mesir dari satu pintu, dari satu gerbang, masuklah beberapa gerbang. Dikatakan di tafsir Ibnu Katsir itu, di Mesir terdapat 4 gerbang besar. Jadi kalau sekiranya mereka ini dipecah, maka mereka akan masuk dari gerbang-gerbang itu sekitar 3 orang, 3 orang, 3 orang. Sehingga berjumlah 12 orang ya. Atau mereka ini 10 lah. 2-2 begitu. Ada yang 2, ada yang 3 orang. Atau yang menjadi penyebab Nabi Yakub alaihissalam menasihati anak-anaknya untuk masuk dari pintu yang banyak agar tidak mencolok ketika memasuki checkpoint para penjaga-penjaga pintu masuk Mesir. Takut dikira ini adalah pasukan mata-mata, takut dikira ini adalah membawa misi dari negaranya untuk mencelakakan Mesir. Jadi kalau warga negara asing masuk secara masif
Itu bisa mendatangkan kecurigaan bagi rakyat Mesir. Baik. Nah, ketika mereka masuk Mesir, mereka mengikuti perintah ayahnya, ya. Lalu saya langsung bacakan ayat 69. Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabtais bima kanu ya'malun. Ketika mereka masuk ke Yusuf, Yusuf menempatkan saudaranya Bunyamin itu di tempat yang paling dekat dengan dia. Jadi menerima tamu, Bunyamin diletakkan yang paling hampir dengan dia. Sehingga dia bisa berbisik kepada Bunyamin dan berkata, "Aku ini saudaramu." Bunyamin terkejut mendapati bahwa saudara kandungnya Yusuf ternyata masih hidup. Kata Yusuf, "Engkau jangan bersedih lagi terhadap apa yang mereka lakukan kepadaku. Bahwa aku ternyata masih hidup dan memperoleh begini." Juga Yusuf berpesan kepada Bunyamin, kalau nanti terjadi sesuatu, aku membuat skenario tertentu, kamu jangan panik. Sebab ini adalah bagian dari rencanaku. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzdinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Ayat ke-70, ketika mereka menyiapkan bahan-bahan makanan untuk diberikan kepada mereka, setiap orang membawa satu bekal, satu karung sendiri. Nabi Yusuf perintahkan salah satu pelayannya masukkan ke dalam karung saudaranya itu satu cup, satu tempat minum raja yang biasa digunakan untuk ukuran standar dalam timbangan. Jadi biar tidak sama dengan milik umum, maka digunakan untuk apa ya istilahnya itu di kita itu, ya. Kalau saya di kampung bilang canting, nggak tahu saya di sini ya. Jadi untuk menjadi ukuran, setiap orang dikasih beberapa. Nah, di dalam karung milik Bunyamin itu dimasukkan itu, cup milik raja itu. Tempat minum raja lah, kita sebut tempat minum raja. Lalu mereka dibiarkan untuk pergi. Baru pergi beberapa saat, tiba-tiba ada yang memanggil dari pegawai Nabi Yusuf alaihissalam dan berkata, "Ayyatuhal 'iru innakum lasariqun." Wahai rombongan, kafilah, kalian adalah pencuri. Perhatikan. Belum ada investigasi, tapi langsung disebutkan kalian adalah pencuri. Di ayat ini Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan pelayannya untuk berkata, katakan mereka pencuri, tapi tidak disebutkan apa yang hilang. Sebab kalau disebut kalian adalah pencuri kap raja, kalian adalah pencuri piala raja, maka Nabi Yusuf berbohong. Karena Nabi Yusuf tahu bahwa mereka bukan pencuri, tapi sengaja diletakkan. Namun karena Nabi Yusuf tidak berkata objeknya, kalian adalah pencuri, Nabi Yusuf merujuk kepada apa yang mereka lakukan di masa lalu. Kalian telah mencuri saudara kalian Yusuf dari bapaknya. Lalu kalian buang ke dalam sumur. Itu maksud innakum lasariqun. Karena para nabi tidak mungkin berbohong, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajak menyembah berhala pada hari perayaan berhala itu, Nabi Ibrahim pakai selimut dan bilang kepada orang-orang, "Inni saqim, aku ini sakit." Nabi Ibrahim bohong tidak? Tidak. Maksud Nabi Ibrahim sakitnya itu di sini. Sakit hati dia, Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Orang-orang menyembah berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Inni saqim, kata Nabi Ibrahim. Atau ketika Nabi Ibrahim dicegat oleh Raja Mesir dulu, ketika raja itu ingin mengambil Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya Ibrahim, siapa ini? Kata Nabi Ibrahim,
innaha ukhti, ini adalah saudaraku. Sebab orang mempertahankan saudara perempuan itu lebih kuat karena ini menyangkut kehormatan keluarga. Jadi Nabi Ibrahim ingin menyampaikan pesan, kalian jangan ganggu ini, Sarah. Sebab dia adalah saudaraku. Maksudnya adalah saudara di dalam iman. Walaupun Sarah kedudukannya, statusnya adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqadun. Mereka bertanya-tanya, emangnya kalian kehilangan apa? Dijawab oleh para pelayan Nabi Yusuf, kami kehilangan piala raja. Siapa yang mengembalikannya dengan sukarela, maka kami akan memberikan kembali jatah makanan seberat beban onta. Ya, dan aku akan menjadi jaminannya. Baik, maksudnya apa? Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berkata, aku berikan kesempatan kepada kalian untuk mengakui kesalahan. Siapa tahu ada yang tidak sengaja memasukkan cup atau piala raja itu masuk ke dalam karung makanan kalian. Siapa yang mengaku, aku akan maafkan dan aku akan beri hadiah lagi. Sebanyak 1 beban onta lagi, biar kalian dapat itu. Tapi saudara-saudara Nabi Yusuf bersitegang berkata, gak mungkin kami melakukan itu. Tallahi laqad alimtu ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Tallahi adalah bentuk sumpah yang lebih kuat daripada wallahi. Jadi kalau dalam maqam sangat terancam atau tuduhan yang sangat tidak layak, orang bersumpah tallahi, demi Allah gak mungkin. Dia berkata begitu. Kalian tahu kami ini datang bukan untuk membuat kerusakan. Kami juga bukan pencuri. Apa yang dapat kita ambil dari ayat-ayat berkenaan dengan konspirasi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, dalam tanda petik konspirasi, kepada saudara-saudaranya ini? Saudaraku, pertama, penguasa memang memiliki kemampuan untuk memproduksi hoax, paham? Dan menggiring opini orang lain. Sampai-sampai kemudian berkata, qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Kalau kamu bohong, apa balasannya? Akhirnya rakyat tergiring untuk berkata, qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaoh. Kalau dalam hukum kami, dalam adat kami, siapa yang terdapat nanti barang yang hilang itu di dalam karung miliknya, maka dia sendiri yang akan menjadi tebusannya. Jadi dalam syariat pada masa Nabi Yakub itu, kalau seseorang mencuri, maka tebusannya adalah pelakunya sendiri. Pelakunya menjadi budak, menjadi pelayan, tidak merdeka, ya, bisa ditawan oleh sang pemilik barang yang dia curi itu. Baik. Lalu mulailah diperiksa satu persatu. Untunglah penguasa ini adalah penguasa yang baik. Sehingga dia menggunakan kekuasaan. Dia menggunakan kemampuan untuk menggiring opini rakyat itu kepada sesuatu yang benar. Dia tidak membuat hukum yang semena-mena, tapi mengikuti apa yang menjadi aspirasi oleh rakyatnya. Oke, baik. Jadi yang menentukan ini bukan aku. Kira-kira Nabi Yusuf berkata begitu. Kalian sendirilah yang menentukan bahwa hukumannya adalah di barang milik siapa terdapat barang curian itu, dia yang akan ditawan untuk menebus kesalahannya. Maka Nabi Yusuf memerintahkan pelayannya, periksa barang-barang kakak-kakaknya dulu sebelum kalian memeriksa barang Bunyamin. Biar terlihat natural. Diperiksa dari yang tua, terus diperiksa, tidak ada. Mereka udah senang ini. Gak mungkin kami ini mencuri. Begitu dibuka karung milik Bunyamin, ternyata didapati apa yang hilang itu. Begitu mereka melihat terdapat
piala raja atau cup milik raja dalam karung milik Bunyamin, mereka langsung menimpakan kesalahan kepada Bunyamin di ayat ke-77. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Kalau dia ini mencuri, dulu saudara kandungnya juga mencuri. Maksudnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita sudah sampaikan dulu pertemuannya, ya. Nabi Yusuf dulu karena ibunya mati, meninggal, rahil. Nabi Yusuf dititipkan di rumah bibinya, saudara Nabi Yakub. Bibinya ini sayang banget sama Yusuf. Ketika Nabi Yakub meminta Yusuf untuk dikembalikan kepada mereka, oleh bibinya, Nabi Yusuf ini dipakaikan ikat pinggang kebesaran, tapi ya bukan ikat pinggang seperti sekarang, dipakaikan di baju Yusuf, lalu ditutup. Lalu Yusuf dikembalikan ke rumah. Beberapa saat setelah itu bibinya kembali lagi bersama pamannya dan berkata, kami kehilangan ikat pinggang kami. Jangan-jangan diambil oleh Yusuf. Maka ketika diperiksa ada pada Yusuf, akhirnya Yusuf harus kembali kepada bibinya. Paham? Jadi ini dilakukan oleh bibinya. Rupanya apa yang dilakukan Yusuf kepada Bunyamin ini terinspirasi dari apa yang dia saksikan ketika masih kecil dulu. Inilah pendidikan keteladanan ketika anak masih kecil, itu kuat sekali pengaruhnya sampai nanti dia dewasa. Anda mau nggak kalau Anda sudah tua, sudah lemah, sudah tidak punya kemampuan apa-apa, anak Anda berbakti kepada Anda, memperhatikan Anda, mengurus Anda? Lakukan itu kepada orang tua Anda pada hari ini. Anak akan memperlakukan kita di masa tua itu melihat bagaimana kita memperlakukan ayah bunda kita hari ini ketika mereka tua. Nabi Yusuf melakukan itu, ternyata sudah ada contohnya dulu. Maka saudara-saudara Yusuf mengira Yusuf benar-benar telah mencuri. Padahal ini adalah konspirasi dalam tanda petik yang dilakukan oleh bibinya agar Yusuf dapat bersama mereka kembali. Di ayat ke-77 ini Allah bercerita, maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan di dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Nabi Yusuf hanya berkata di dalam hati, kedudukan kalian justru lebih buruk. Allah mengetahui apa-apa yang kalian jelaskan tadi. Allah Maha tahu yang benar. Allah Maha tahu hakikat. Ya, bukan seperti apa yang kalian telah jelaskan tadi. Ayat ke-77 ini memberi pelajaran kepada kita, kalau menjadi pemimpin, kalau menjadi penguasa, maka tidak boleh tipis kuping, tidak boleh cepat tersinggung, harus pandai-pandai menahan diri. Jangan mendengar celaan dikit, melihat meme sedikit, ya langsung nangkap, langsung ya menghukum, langsung enggak, jangan. Ya. Namanya rakyat itu seperti anak. Perilakunya macam-macam. Semakin banyak rakyat, semakin macam-macam perilakunya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibilang begitu, nggak ada langsung nangkap, fitnah kamu, aku nggak pernah curi, nggak pernah begitu. Nabi Yusuf tetap dapat menahan dirinya. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian meminta syafaat, keringanan kepada Yusuf. Mereka berkata, ya ayyuhal azizu, inna lahu aban syaikhan kabiran, fakhudhu ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Wahai pembesar, wahai al-aziz, kami ini punya ayah yang renta dan tua. Syaikhan itu berarti sudah renta, kabiran bisa bermakna dua. Kabara yakbaru artinya sudah tua karena usia, kabura yakburu artinya terhormat. Kami ini punya orang tua yang renta dan dia orang terhormat, tokoh di situ. Dia sangat terpukul kalau sekiranya Bunyamin ini ditahan. Kami mohon engkau mengambil salah satu dari kami sebagai tebusannya. Terserah kau mengambil siapa, tapi Bunyamin harus dilepaskan. Mereka sudah janji kepada ayah mereka, Bunyamin pasti akan kembali lagi ayah. Kami akan jaga Bunyamin ini sekuat hati kami. Tiba-tiba ayah mereka harus kehilangan kembali Bunyamin. Apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf harus menunjukkan ketegasannya di sini. Qala ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzan ladzalimun.
Aku nggak mungkin berbuat zalim. Aku berlindung kepada Allah menimpakan kesalahan kepada seseorang yang tidak berbuat salah. Subhanallah. Dalam kaidah fikih Islamnya, jangan sampai penguasa, hakim itu memberikan hukuman tapi ternyata terbukti pelakunya ini bukan yang tersangkanya ini tidak bersalah. Jadi lebih baik melepaskan perilaku kriminal daripada menghukumi yang bukan pelaku kriminal. Jadi harus benar-benar sudah terang dulu bahwa terdakwa ini benar-benar terbukti melakukan kesalahan, baru ditimpakan kehukuman kepada dirinya. Asas praduga tidak bersalah harus benar-benar didahulukan di dalam hukum, ya, di dalam sistem ini. Maka Nabi Yusuf berkata, nggak mungkin aku mengambil salah seorang dari kalian menempati hukuman yang harus dijalani oleh adik kalian ini. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyah. Ketika mereka sudah merasa putus asa, mereka akhirnya berunding bersama mereka, ya. Jadi Nabi Yusuf kan menerima tamu ini banyak sekali. Maka tentu saja mengambil waktu banyak dengan diskusi ini. Mereka coba membujuk sang Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri ini bersikukuh kepada hukumannya. Mereka minta waktu sebentar, kami berunding dulu sesama kami. Mereka akhirnya pergi ke pojok dulu, berunding bersama mereka. Kata saudara mereka yang paling tua, ya, ini namanya Syam'un, qala kabiruhum, alam ta'lamu anna aba'akum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah min qabl wa min qablu ma faradtum fi Yusufa falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi wa yahkuma Allahu li wa huwa khairul hakimin. Ini pembahasan tafsirnya panjang sekali Bapak-bapak sekalian. Saya ingin simpulkan begini. Kata-kata sang abangnya ini begini. Abangnya bilang, kamu kan udah berjanji kepada ayah kamu bahwa kamu akan menjaga Bunyamin, sebab jangan sampai ayah kita kehilangan kepercayaan kepada kita karena kasus Bunyamin ini mengulangi kasus Nabi Yusuf dulu. Aku nggak bakal pulang menghadap ayah, kalian sendiri yang pulang. Artinya aku juga sanggup menjadi tawanan, bahwa aku ini sungguh-sungguh, bahwa apa yang kita lakukan kepada Bunyamin ini benar, jujur, bukan seperti dulu kita membawa kabar bohong tentang Yusuf. Atau au yahkumallahu li. Artinya apa? Atau Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat di terjemahannya. Atau Allah memberi keputusan terhadapku. Atau Allah memberi keputusan terhadapku. Maksudnya apa? Rupanya terbersit niat di dalam hati saudara Yusuf yang paling tua ini akan mengambil Yusuf secara paksa. Apapun yang terjadi aku akan ambil resiko. Apapun nanti yang Allah putuskan karena aku melakukan ini. Jadi dia memilih jalur kekerasan. Aku akan merampas Yusuf, atau aku akan membawa lari Yusuf ini, terserah resikonya. Aku mau mati, aku tidak selamat, terserah. Yang penting aku dapat mempertanggungjawabkan janji yang telah aku berikan kepada ayahku. Maka kemudian dia juga perintahkan, kalian pulang kepada ayah kalian. Bilang sendiri kepada ayah kalian. Sebutkan, tanya kepada rombongan yang juga datang pergi ke Mesir bersama kita, bahwa anak dia benar-benar telah mencuri. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun, bahwa kita ini benar. Akhirnya mereka berbicara, ya waktu sudah jam 6 ya. Akhirnya mereka datang, singkatnya mereka datang kepada ayah mereka dan bilang begitu. Ayah mereka berkata, aku sabar seperti dulu aku telah bersabar kepada Yusuf, ya. Kemudian wa tawalla anhum, di ayat ke-84, Nabi Yakub alaihissalam berpaling dari anaknya. Udah nggak tahan lagi dia, menahan jengkelnya, menahan marahnya, maka dia pergi menjauh dari anak-anaknya. Ini juga pelajaran bagi orang tua, ketika berada dalam kondisi sangat emosi kepada anak, jangan hadapi anak kita. Jangan berbicara, tapi masuk kamar, menyendiri dulu.
Karena nanti akan keluar kepada anak kita itu sesuatu yang buruk. Walaupun yang kita katakan benar, tapi dalam kondisi marah bisa bisa ikut godaan setan dan itu berakibat buruk kepada anak kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Lalu anak-anaknya justru mencela Nabi Yakub dan berkata, engkau masih mengingat Yusuf, ya, sampai engkau hatta takuna haradan di ayat ke-85 au takuna minal halikin. Engkau bisa sakit yang membuat engkau mati, atau engkau benar-benar bisa mati karena engkau masih ditawan kesedihan terhadap Yusuf. Jadi informasi di ayat ke-85 ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf berani untuk menahan Bunyamin walaupun itu membuat bapaknya sedih, karena Nabi Yusuf yakin bahwa kesedihan terbesar ayahnya adalah kehilangan dirinya. Sehingga musibah-musibah atau ujian yang datang setelah itu pasti lebih ringan akan dihadapi oleh ayahnya, karena Allah telah menimpakannya dengan ujian yang besar lagi. Buktinya benar bahwa Nabi Yakub masih mengingat kehilangan Nabi Yusuf, padahal kasusnya hari ini adalah saudara-saudaranya bercerita Bunyamin ditahan, tidak bisa ikut pulang. Anak-anaknya mencela Nabi Yakub dan berkata, engkau ayah masih memikirkan Yusuf sampai engkau jatuh sakit seperti ini. Apa kata ayahnya di ayat ke-86? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku enggak ngadu ke kalian. Aku tidak mengeluh kepada kalian. Aku mengeluh kepada Allah. Bapak-bapak, ini ada beberapa hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, jangan mengeluh kepada manusia, tapi berkeluh kesahlah kepada Allah. Yang kedua, menolak takdir berbeda dengan mengeluh akibat dari takdir. Berbeda. Kalau kita menolak takdir, orang kematian anaknya dan berkata, ya Allah, kenapa sih anak aku mati, mending aku saja. Itu menolak takdir. Berbahaya. Tapi ketika seseorang bersedih karena anaknya wafat, ya Allah sedih banget, maka itu bukan menolak takdir, itu manusiawi. Kita tidak terima diberi Allah oleh Allah sakit, kita menolak takdir. Tapi kalau kita mengeluh, mengaduh, aduh sakit banget ya Allah gitu, itu bukan menolak takdir, tapi hanya kurang sabar karena mengeluh. Beda, tingkatnya berbeda. Sama seperti Maryam ketika akan melahirkan Nabi Isa, dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Kalau sekiranya aku mati sebelum ini dan aku dilupakan, tidak menjadi perbincangan orang-orang, itu jauh lebih baik. Maryam bukan menolak takdir, tapi Maryam menunjukkan keluh kesah bahwa dia adalah manusia. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub berkata, aku cuma mengeluh kepada Allah dan aku tahu sesuatu yang kalian tidak ketahui. Aku tahu sesuatu informasi dari Allah yang kalian tidak ketahui. Sekarang anak-anakku, kalian pergi cari tahu tentang Yusuf, kata ayahnya. Kalian kembali lagi ke Mesir. Lalu mereka pun kembali ke Mesir, ya. Saya singkat banget ini. Ketika mereka masuk kepada Yusuf, akhirnya Yusuf berada di sampingnya Bunyamin. Ketika saudara-saudaranya masuk yang ketiga kali datang ke Mesir, Yusuf berkata kepada mereka, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ingat enggak kamu, tahu enggak kamu apa yang kamu lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika dulu kamu belum berakal, belum dewasa. Akalnya belum dewasa. Terkejut semuanya. Sebab apa yang mereka lakukan kepada Yusuf adalah rahasia sesama mereka, tidak ada satupun yang tahu termasuk ayah mereka. Jadi ketika tiba-tiba sang raja di depan mereka, perdana menteri di depan mereka berkata, kalian tahu nggak cerita apa yang kalian lakukan kepada Yusuf? Pasti dia Yusuf. Maka mereka berkata, a'innaka la anta Yusuf. Hah? Engkau Yusuf, kata mereka. Subhanallah. Lihat betapa lembutnya Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya, tahu nggak kalian apa yang kalian pernah lakukan kepada Yusuf ketika kalian dulu masih jahil, ketika kalian dulu belum alim, ketika kalian dulu belum saleh? Saudara-saudaranya berkata, ya Allah, berarti engkau ini Yusuf. Kebayang semua mereka.
bagaimana buruknya mereka dulu mengajak Yusuf, menyeret Yusuf, memasukkan Yusuf ke dalam sumur, lalu berbohong kepada ayahnya Yusuf sudah dimakan serigala. Lalu kemudian mereka diterima oleh sang Perdana Menteri ini pertama kali. Perdana Menteri memberi mereka gandum, tidak menyinggung sama sekali tentang mereka. Lalu mereka datang lagi membawa saudara mereka dan diperlakukan kembali dengan baik. Mereka mengingat semua keburukan mereka dan mengingat semua kebaikan yang dibalas oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Yusuf memberitahu kepada mereka, kalian ingat gak apa yang kalian lakukan kepada Yusuf? Subhanallah. Lihat, semua kemaafan dan balasan yang baik yang dilakukan seseorang kepada pelaku kejahatan pasti akan membuatnya lebih menang daripada dia mendendam dan membalas keburukan itu dengan keburukan. Ini kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Tentu kita belum sampai berbicara tentang bagaimana pertemuannya dengan ayahnya, tapi saya cukupkan sampai di sini. Ini ada pelajaran tentang kehidupan yang sangat pelik. Bagaimana konflik dengan saudara, bagaimana konflik dengan ayah, bagaimana konflik suami istri, bagaimana konflik dengan rakyat, ya. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, tapi Allah memuji Yusuf sebagai orang yang muhsin, sebagai orang yang baik, setia di jalan kebenaran, ya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan karena sudah lewat jauh waktunya. Baik. Terima kasih. Ya, karena memang udah siang ya. Apabila ada salah saya mohon maaf jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di majelis ilmu pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.